Tapi nampaknya dari kejadian ini dengan penunjukan ketua FPI baru ini kan tanda-tanda bahwa Rizik nampaknya akan lama sekali di penjara. Iya kan gitu. Sehingga kelompok-kelompok nasi bungkus atau kelompok-kelompok tukang demo ini udah nggak sabar gitu. Udahlah, kita nggak usah nunggu Rizik keluar. Kita tunjuk aja ketua yang baru gitu. Ini kan tandanya ya mereka udah melupakan Rizik gitu. Udah kayak dilepeh aja. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka berhemat. Dikit-dikit hemat, dikit-dikit hemat. Ya nggak masalah sih, berhemat itu bagus. Tapi jangan kebangetan, jangan semuanya dihemat. Jangan kayak orang-orang FPI gitu. Dalam rangka penghematan anggaran, mereka mengadakan demonstrasi dengan tujuan pengumuman ketua umum baru. Lucu gitu. Di mana-mana yang namanya pengumuman ketua umum itu kan biasanya ada sewa gedungnya, ada undangannya, ada makanan nasi kotak minimal gitu ya. Bukan nasi bungkus gitu. Atau ada hiburannya, ada MC-nya gitu, ada artisnya gitu. Ini enggak. Pengumuman ketua FPI dengan cara demo. Jadi orang-orang cuma dikasih nasi bungkus saja. Atau mungkin sebagian orang itu ada yang bawa nasi bungkus dari rumah masing-masing. Hemat banget gitu. Dan selain itu yang menjadi lebih lucu lagi adalah yang dijadikan ketua umum FPI yang baru. Ya FPI itu udah bubar sih. Yang Front Pembela Islam itu udah bubar, dibubarkan sama pemerintah. Nah mereka sekarang bikin lagi FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Sama-sama FPI-nya gitu ya. Ya ini menunjukkan betapa tidak kreatifnya otak mereka. Atau emang nggak bisa mikir gitu ya. Ya karena kan singkatan itu banyak gitu. Kenapa harus FPI lagi sih? Kan bisa PKS. Bisa kan gitu ya. Ini FPI lagi. Udah dibubarin masih FPI. Yang lucu ya ketua umumnya itu ternyata adalah menantu dari Rizik. Ini kan aneh gitu. Mereka itu selama ini selalu teriak-teriak dinasti politik, oligarki, dinasti politik, oligarki. Nah sekarang yang jadi ketum FPI barunya itu menantu dari Rizik. Ini kan artinya apa? Oligarki Petamburan. FPI hanya dikuasai oleh orang-orang Petamburan. Oligarki ini. Oligarki jenis FPI. Ini. Tapi yang menjadi aneh itu ya karena pengumumannya tuh nggak jelas gitu. Tiba-tiba sudah ada ketua umumnya. Padahal pelantikannya nggak ada. Tiba-tiba sudah ada gitu. Ini kan kita jadi kasihan sama orang-orang FPI yang ada di daerah-daerah gitu ya, yang suka demo-demo ya kan ada banyak dari daerah gitu. Kasihan, mereka jadi nggak punya kesempatan untuk berkarir di FPI. Nasi bungkus aja, nggak bisa naik tingkat jadi nasi kotak. Kan kasihan banget gitu. Karena kalau setelah ini menantu Rizik, nantinya juga nanti cucunya Rizik yang jadi ketum. Gitu aja sampai kiamat. Oligarki ini gitu. Karena ketika Gibran menjadi calon wali kota Solo itu kan dikritik dinasti politik, dinasti politik. Padahal Gibran itu maju lewat pemilu yang sah, lewat pemilu yang benar, dipilih oleh masyarakat Solo, itu masih dikritik oligarki, dikritik dinasti. Nah ini yang pemilihannya nggak ada, pelantikannya nggak ada. Siapa yang milih juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah jadi ketum. Lucu banget gitu. Ya, tapi dari kejadian ini saya jadi menyadari satu hal. Nampaknya saya nggak tahu apa yang terjadi di penjara antara Rizik dengan Munarman, saya nggak tahu gitu ya. Tapi nampaknya dari kejadian ini dengan penunjukan ketua FPI baru ini kan tanda-tanda bahwa Rizik nampaknya akan lama sekali di penjara. Iya kan gitu. Sehingga kelompok-kelompok nasi bungkus atau kelompok-kelompok tukang demo ini udah nggak sabar gitu. Udahlah,
kita nggak usah nunggu Rizik keluar. Kita tunjuk aja ketua yang baru gitu. Ini kan tandanya ya mereka udah melupakan Rizik gitu. Udah kayak dilepeh aja. Atau mungkin mereka juga sudah yakin gitu bahwa Rizik akan selama-lamanya di penjara, nggak bisa keluar lagi. mungkin gitu ya. Ya karena kita nggak tahu apa yang terjadi antara Munarman dengan Rizik di dalam gitu ya. Karena kalau dilihat dari banyaknya sidang atau banyaknya data-data yang dihadirkan di persidangan, kita bisa melihat sangat terkait sekali Munarman dengan banyak kasus terorisme di Indonesia, sehingga ini memungkinkan akan menyeret-nyeret juga kepada Rizik gitu. Nah kalau diseret-seret, mestinya kan lebih berat Riziknya gitu. Udah divonis soal kasus kebohongan publik, masih lagi soal kasus terorisme, wah tambah banyak itu. Bisa sampai meninggal di penjara itu kayak gitu. Dan tuntutan-tuntutan orang-orang FPI atau PA 212 gini, itu kan sebenarnya tuntutan-tuntutan yang sudah basi gitu. Tuntutan yang mereka sampaikan itu sebenarnya sebagiannya sudah selesai gitu. Jadi mereka kemarin demo-demo itu sebenarnya dalam rangka pengumuman ketua umum baru, itu aja tujuannya. Sementara tuntutan-tuntutannya itu ya nggak ada gitu. Coba saya bacakan. Yang pertama, mereka menuntut agar penista agama itu diproses hukum. Siapa yang menista agama? Siapa? Gus Yakut. Ya nggak bisa lah. Lawang beliau itu santri, adik dari ketua umum PBN. Masa menista agama Islam? Lawang dia sendiri juga orang Islam gitu. Nggak bisa. Jadi PA 212 ini cuma jadi tukang stempel aja gitu. Menyempel orang-orang yang tidak dia sukai, tidak mereka sukai dengan stempel penista agama. Penista agama. Dan kalaupun Gus Yakut dalam kasus soal speaker yang mau diatur itu sama sekali nggak ada urusannya sama agama gitu. Kalaupun disebut sebagai penistaan, itu lebih logis kalau disebut dengan penistaan speaker. Lebih pas gitu. Lalu tuntutan yang kedua adalah meminta agar kasus KM 50 itu dituntaskan. Padahal kan udah selesai. Udah selesai. Dua polisi yang jadi tersangka atas kasus ini sudah divonis bebas. Udah selesai. Apanya lagi yang mau diselesaikan? Jadi mereka cuma cari gara-gara aja gitu, cari alasan-alasan aja untuk demo. Padahal tujuannya supaya syukuran ketua umum baru. Lalu yang ketiga, mereka meminta agar Indonesia ini tidak Islamfobia katanya. Ini lucu gitu. Karena di Indonesia, agama Islam itu kan mayoritas gitu, bukan minoritas. Jadi mana mungkin kita Islamfobia terhadap masyarakat mayoritas? Gak mungkin gitu. Yang kita fobia itu ya FPI. FPI fobia, HTI fobia itu gitu. Bukan Islamfobia. Yang kita takutkan ya orang-orang FPI ini gitu. Yang sangat merusak, yang sudah suka bikin gara-gara, ya itu yang kita takutin. Bukan Islam. Kalau saya sih agama Islam udah dari lahir. Dan kita semua juga mayoritasnya Islam gitu di Indonesia. Gak mungkin Islamfobia. Lalu yang keempat, mereka juga meminta agar kasus minyak goreng ini adalah sebuah contoh dari oligarki. Kok oligarki lagi sih? Gimana? Ya memang terjadi kelangkaan, tapi sekarang juga udah selesai. Udah nggak ada lagi kelangkaan, harganya aja yang tinggi dan itu mengikuti harga CPO global. Ya udah selesai kasusnya, apalagi yang mau dituntut? Kalau ini disebut sebagai oligarki, ya nggak masuk akal lah. Siapa yang mau mengendalikan CPO global, siapa? Lawang Malaysia juga punya kok gitu. Kalau mau disebut monopoli di Indonesia, perusahaan-perusahaan minyak goreng monopoli di Indonesia, mungkin iya. Karena perusahaan minyak gorengnya itu ya dikit gitu. Monopoli yang bener. Kalau oligarki, nggak masuk. Masa oligarki sih? Lalu tuntutan yang terakhir, dan ini mungkin maksud dan tujuannya gitu ya. Kalau pemerintah atau kalau Presiden Jokowi tidak mampu menjawab tuntutan-tuntutan ini katanya, maka Presiden harus mundur karena rakyat sudah tidak percaya. Ketika rakyat sudah tidak percaya sesuai dengan TAP MPRS, maka Presiden harus mengundurkan diri. Yang nggak percaya dengan Presiden itu siapa gitu? Mayoritas masyarakat Indonesia itu memilih Presiden Jokowi.
Kalau kalian nggak percaya, coba hitung kalian ada berapa? Berapa ekor? Dikit kan? Gitu. Jadi masalah kita di Indonesia itu bukan kita, tapi kalian. Masalahnya bukan Presiden Jokowi, tapi kalian. Jadi solusinya kalian pulang aja ke negara masing-masing. Atau ngindu atau ngungsi di negara yang menurut kalian lebih baik gitu dibanding Indonesia. Ukraina misalkan. Biar kalian bisa berjihad gitu. Menyalurkan apa namanya hobi kalian. Yang suka berdemo, suka bikin kerusuhan, nah silakan ke Ukraina. Mayoritas masyarakat Indonesia menurut survei itu masih menyukai Presiden Jokowi dan puas sekali dengan hasil kerja pemerintah saat ini. Jadi kalau kalian mengklaim bahwa rakyat sudah tidak percaya, ya cuma kalian aja nih. Rakyat mayoritas, minoritas. Cuma 300 orang, ratusan orang kok ngaku sebagai mengklaim sebagai suara mayoritas. Ya, tapi begitulah FPI dari dulu gitu ya. Yang mengaku sebagai umat Islam, aksi bela Islam. Padahal yang mereka contohkan dari pernyataan atau sikap-sikap yang mereka lakukan itu sama sekali tidak mencitrakan agama Islam gitu. Bagian mana dari agama Islam yang nginjak-nginjak foto Umaro gitu? Ya presiden itu kan Umaro bahasa Arabnya, gitu ya, pemimpin. Diinjak-injak sama mereka. Bagian mana dari agama Islam yang mengajarkan itu? Nggak ada. Jadi yang menistakan Islam siapa? Kalian. Kalian untuk menista Islam. Makanya solusinya, dibandingkan negara ini ribut terus atau dipropaganda terus oleh kalian, ya mending kalian aja yang pindah. Lawang kalian juga jumlahnya cuma ratusan orang kan gitu ya. Sementara Indonesia ini terdiri dari 200 juta orang lebih. Kehilangan 300 orang nggak masalah gitu. Lawang kematian di Indonesia setiap harinya itu 1.500 orang kok. Jadi kalau tambah 300 ya udah nggak apa-apa. Pergi aja kalian ke negara masing-masing. Kalau nggak diterima di negara asal, pindah aja ke Ukraina. Biar bisa cepet masuk surga kalian. Iya katanya kan tujuannya masuk surga, mau ketemu bidadari, ya udah Ukraina dong. Gimana lagi? Ya tapi yang namanya negara demokrasi gitu ya, kita itu masih belum punya sistem atau tata cara untuk mengimpor atau mengekspor masyarakat Indonesia ke luar negeri. Gitu ya. Masih belum punya gitu. Mungkin DPR tuh perlu memikirkan ini gitu. Jadi sehingga nanti ke depan kalau ada orang-orang kayak gini yang demo-demo tapi tuntutannya nggak jelas atau tuntutannya sebenarnya sudah selesai gitu. Sebaiknya kan kita ekspor aja keluar. Daripada di dalam terus ngerusak gitu kan. Mending kita ekspor, lumayan. Kita bisa membantu warga Ukraina. Iya kan? Ya, tapi dari sini ya kita cukup prihatin lah dengan FPI gitu ya. Karena dulu kan ketika Rizik masih di Arab itu kan mewah sekali kehidupannya gitu ya. Ya meskipun cuma beberapa bulan, tapi mewah gitu, nginep di hotel, mewah, foto-foto bagus gitu. Ada Fadlizon, Fahri Hamzah, banyak yang foto ke sana gitu. Sekarang ketika Riziknya sudah masuk penjara, kayak nggak ada yang peduli. Fadlizon kayak nggak nemuin Rizik kayaknya gitu ya. Apa Rizik pernah dikunjungi sama Fadlizon? Atau Tommy Soeharto? Atau Fahri Hamzah? Mana? Kasihan gitu. Ini sekarang mereka saking hematnya sampai bikin tasyakuran ketua umumnya itu dengan cara berdemo. Kan itu artinya mereka ini sudah sangat kebutuhan sekali. Sangat butuh ditolong gitu. Tapi orang-orang yang teman-teman mereka yang sekarang menjadi pejabat itu kayak nggak peduli gitu. Anies Baswedan yang dulu diusung atau didukung oleh mereka ini udah nggak mikirin mereka. Mikirin capres aja. Mereka ditinggal nih. Saya aja ya, yang bukan lingkaran mereka, yang bukan bagian dari mereka. Saya ngerti loh, mereka ini lagi kekurangan uang. Saking hematnya loh. Sampai mengumumkan ketua umum lewat cara berdemo gitu. Kita kan jadi kasihan gitu. Saya awalnya kasihan. Cuma kalau ingat-ingat lagi.
Bagaimana sikap mereka? Bagaimana mereka itu tidak mencerminkan umat Islam Indonesia gitu. Jadi batal saya kasihan. biarin aja susah, biarin. Tapi ya semoga pada akhirnya mereka ini taubat gitu dan tidak bikin demo-demo lagi, karena kita udah bosan sebenarnya gitu ya. Demo-demo nggak ada isinya, demo-demo tuntutannya udah selesai gitu, udah selesai kasusnya gitu, kan nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau mereka nggak mau tobat ya semoga mereka pindah aja. Pindah ke negara lain atau pindah ke alam lain. Begitulah kura-kura.